Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi untuk semua mahasiswa yang rajin membaca dan menulis. Pada kesempatan ini, saya akan membahas langkah menyunting karya tulis. Secara garis besar, langkah menyunting karya tulis dapat dilakukan dengan beberapa tahap. Tahap yang pertama, membaca kembali naskah yang telah kita tulis. Yang kedua, memeriksa kesalahan dalam naskah. Saat memeriksa kesalahan di dalam naskah yang kita tulis, kita perlu menandai bagian-bagian tertentu yang keliru dan alternatif pembenarannya. Langkah yang ketiga, kita memperbaiki bagian-bagian naskah yang masih memerlukan perbaikan. Ketika kita sudah selesai memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada di dalam naskah yang kita tulis, selanjutnya kita bisa mempublikasikan naskah kita ke media yang sesuai untuk tulisan kita. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat kita menyunting naskah. Di antaranya yang pertama, tentang tata pengetikan. Yang kedua, sistematika karya tulis. Yang ketiga, tata penulisan, dan yang keempat, gagasan dalam karya tulis. Bagian yang pertama, pada persoalan tata pengetikan, kita perlu memperhatikan jenis huruf dalam karya tulis kita, garis tepi, ukuran huruf, sampai dengan spasi dan penomoran. Selain tata pengetikan, kita perlu memperhatikan juga sistematika karya tulis. Saat kita menulis artikel ilmiah, sistematika penulisannya tentu akan berbeda dengan proposal penelitian, berbeda dengan laporan penelitian, dan berbeda dengan makalah. Untuk itu, kita perlu memeriksa sistematika yang tepat untuk karya tulis kita. Misalnya kita akan menulis artikel ilmiah, kita perlu menyesuaikan dengan sistematika penulisan artikel ilmiah. Pembahasan tentang bagian-bagian artikel ilmiah dan penjelasan mengenai sistematika penulisannya sudah pernah saya tayangkan melalui video YouTube yang tentang bagian-bagian artikel ilmiah. Untuk memahami tentang sistematika penulisan artikel ilmiah, bisa dibuka kembali tayangan tentang bagian-bagian artikel ilmiah. Selanjutnya, misalnya kita akan menyusun proposal program kreativitas mahasiswa. Maka, sistematika penulisannya harus disesuaikan dengan program kreativitas mahasiswa. Dan di dalam program kreativitas mahasiswa ada berbagai ragam. Setiap ragamnya memiliki sistematika yang berbeda. Untuk itu, kita harus menyesuaikan dengan sistematika jenis tulisan yang akan kita tulis. Nah, untuk memahami sistematika penulisan program kreativitas mahasiswa, Anda dapat menyimak kembali tayangan video yang pernah saya buat tentang menulis karya ilmiah melalui program kreativitas mahasiswa. Nah, selanjutnya persoalan penulisan. Ya, bagian ini biasanya banyak sekali kekeliruannya.
Mulai dari persoalan penulisan huruf, penulisan tanda baca, penulisan kata, kalimat, paragraf, maupun kesesuaian wacana secara umum. Tentang bagian penulisan huruf, tanda baca, dan penulisan kata, itu biasanya diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sehingga ketika kita ragu bagaimana penulisan yang benar, kita bisa membuka kembali pedomannya melalui e-book Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Penjelasan tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia sudah ada pada tayangan sebelumnya. Kalian bisa membuka kembali tayangan tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia ini penting sekali atau menentukan ketepatan kalimat yang kita tulis. Karena di dalam menyusun sebuah kalimat, kita perlu memperhatikan pedomannya mulai dari PUEB, kemudian Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Nah, secara garis besar, ketika kita menyusun sebuah kalimat, tentu kita harus memperhatikan kalimat kita harus menjadi kalimat efektif. Selain keefektifan kalimat yang kita buat, kita harus memperhatikan juga kebenaran pilihan kata yang kita buat dalam kalimat-kalimat tulisan kita. Untuk memeriksa apakah kata yang kita pilih sudah tepat, kita bisa membuka untuk mengetahui maknanya melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian penulisan kata depan, penulisan huruf, termasuk penulisan tanda baca itu akan menentukan tulisan kita. Sehingga kalimat harus benar-benar disusun dengan baik. Ingat, kuncinya kalimat yang kita buat harus efektif dan bisa dipahami oleh pembaca. Kalimat yang efektif merupakan kalimat yang berhasil menyampaikan pesan dan gagasannya, sehingga tidak bertele-tele tentu saja. Strukturnya benar, pilihan katanya benar, dan hubungan antar bagiannya logis. Serta didukung dengan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Persoalan kalimat efektif sudah pernah saya bahas melalui tayangan video tentang penulisan kata dan kalimat efektif. Jika sudah lupa, tayangan itu bisa disimak kembali. Berikutnya tentang paragraf. Kuncinya ketika kita menyusun sebuah paragraf, kita harus ingat bahwa paragraf dalam tulisan kita itu terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Kalimat utama bisa di awal maupun di akhir. Berikutnya yang tidak kalah penting adalah yang perlu kita sunting, yaitu gagasan dalam karya tulis. Ini hal yang sangat penting. Kita perlu memeriksa kembali apakah sesuatu yang kita tulis itu sudah benar. Tulisan yang baik merupakan tulisan yang ditulis dengan sesuatu yang benar. Sehingga di dalam menulis kita membutuhkan referensi. Nah, di dalam mencari referensi, kita bisa mencarinya lewat berbagai sumber. Salah satunya ketika kita menyusun artikel ilmiah, kita dapat membuka jurnal-jurnal ilmiah melalui laman doaj.org. Nah, langkah-langkah bagaimana mengakses artikel ilmiah untuk referensi kita menulis lewat DOAJ bisa disimak kembali tayangan tentang cara mengakses artikel ilmiah yang melalui DOAJ. Nah, selain DOAJ, bisa juga disimak melalui
Sinta Ristek Dikti. Di sana bisa ditemukan artikel-artikel ilmiah yang terbit di dalam jurnal, tentu jurnal nasional yang bisa diakses secara gratis. Tayangan tentang mengakses referensi sampai dengan mempublikasikan artikel melalui laman Sinta itu juga bisa diakses pada tayangan sebelumnya. Demikian materi tentang langkah menyunting karya tulis. Terima kasih Anda telah menyimak tayangan ini dengan tekun. Semoga bermanfaat ya. Mari kita sunting karya tulis yang kita susun sebelum kita mempublikasikan. Agar pembaca bahagia membaca karya tulis kita. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.